Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rio Reval Albian dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Kali ini saya akan menjelaskan materi Ulumul Quran yang sudah saya pelajari dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas proyek akhir ujian tengah semester yang diampuh oleh Ibu Dr. Hajah Masripah, MSI. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Pertama ada pengertian Ulumul Quran. Secara bahasa, istilah ulumul Quran terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu ulum, bentuk jamak dari kata ilm, yang artinya ilmu-ilmu atau berbagai macam pengetahuan. Dan Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, ulumul Quran secara bahasa berarti ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Secara istilah, ulumul Quran adalah kumpulan ilmu yang membahas segala hal yang berhubungan dengan Al-Quran, baik dari segi turunnya, susunannya, pengumpulannya, penulisannya, bacaannya, kemuzizatannya, nasih maksudnya, dan lain sebagainya. Dalam Quran surat Al-Waqiah ayat ke-77 sampai 78 yang berbunyi, Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Artinya, sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia dalam kitab yang terpelihara. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki kedudukan yang mulia dan tersimpan dalam penjagaan Allah. Karena kemuliaan dan kesuciannya, Al-Quran tidak bisa dipahami secara sembarangan. Lalu ada objek kajian Ulumul Quran. Objek kajian Ulumul Quran adalah Al-Quran itu sendiri, tetapi bukan hanya dari sisi isi kandungannya saja. Al-Quran membahas dari berbagai pandangan sudut, seperti bagaimana Al-Quran turun, bagaimana ayat-ayatnya disusun, bagaimana cara membacanya, bagaimana memahami maknanya, dan bagaimana menjaga keasliannya. Objek-objek kajian Ulumul Quran meliputi 1. Dari segi turunnya wahyu, Ulumul Quran membahas bagaimana wahyu Nabi Muhammad SAW. Pembahasan ini mencakup proses turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Lauhul Mahfuz, kemudian ke Baitul Izzah, lalu diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Lalu yang kedua, dari segi sejarah dan pengumpulan penulisannya, Al-Quran juga mempelajari bagaimana Al-Quran ditulis pada masa Rasulullah SAW, dikumpulkan pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq, kemudian diseragamkan mushafnya pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Lalu yang ketiga, dari segi susunan ayat dan surah dalam Al-Quran, urutan ayat dan surah bukan disusun sembarangan. Para ulama menjelaskan bahwa susunan ayat bersifat taufiki, yaitu berdasarkan petunjuk dari Rasulullah SAW yang menerima bimbingan dari malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga ruang lingkup Ulumul Quran. Ruang lingkup Ulumul Quran sangatlah luas. Beberapa di antaranya yang saya sebutkan antara lain. Yang pertama, ilmu nuzulul Quran. Ilmu ini membahas tentang proses turunnya Al-Quran, waktu turunnya Al-Quran, tempat turunnya, serta cara wahyu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Lalu yang kedua, ilmu asbabun nuzul. Ilmu ini membahas sebab-sebab turunnya ayat. Dengan mengetahui sebab turunnya ayat, seseorang dapat memahami konteks dan maksud ayat yang lebih tepat. Lalu yang ketiga, ilmu Makkiyah dan Madaniyah. Ilmu ini membahas ayat atau surat yang turun sebelum dan sesudah hijrah Nabi Muhammad SAW. Pembagian ini penting karena ayat Makkiyah dan Madaniyah memiliki karakteristik yang berbeda. Setelah pengertian, kita masuk ke dalam kedudukan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai kalamullah. Kedudukan Al-Quran yang paling utama adalah bahwa ia merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan perkataan manusia, bukan syair, bukan hasil pemikiran Nabi, dan bukan pula karangan malaikat Jibril. Al-Quran berasal langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai kalam Allah, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ia bersifat suci, benar, sempurna, dan terjaga dari kesalahan. Tidak ada satupun manusia yang mampu membuat kitab serupa Al-Quran, baik dari segi bahasa, kandungan, hukum, maupun pengaruhnya terhadap jiwa manusia. Yang kedua, Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Dalam Islam, Al-Quran adalah sumber hukum utama dan tertinggi. Semua ajaran Islam harus merujuk kepada Al-Quran. Jika ada suatu permasalahan, maka rujukan pertamanya adalah Al-Quran. 3. Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Al-Quran disebut sebagai hudan atau petunjuk. Artinya Al-Quran memberikan arahan bagi manusia agar dapat menjalani kehidupan dengan benar.
Petunjuk Al-Quran tidak hanya berkaitan dengan ibadah, tetapi juga akhlak, hubungan sosial, ekonomi, pendidikan, kepemimpinan, dan kehidupan keluarga. Al-Quran membimbing manusia agar lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami tujuan hidup, membedakan antara kebenaran dan kebatilan, serta menjalani kehidupan dengan rasa penuh tanggung jawab. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu Al-Quran sebagai syifa atau obat. Dalam potongan surat Fusilat ayat ke-44 yang berbunyi, Qul huwa lillazina amanu hudan wa shifaa. Artinya, katakanlah Al-Quran sebagai petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi sebagai petunjuk atau huda dan sebagai penyembuh atau syifa, khusus bagi orang-orang yang beriman. Dan selain potongan surat Fusilat ayat ke-44, ada juga Quran surat An-Nisa ayat 59 yang intinya menjelaskan bahwa kedudukan Al-Quran adalah sebagai sumber hukum Islam yang paling utama yang dapat dijadikan pedoman hidup dan petunjuk bagi umat manusia yang tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Dan apabila orang tersebut berpegang teguh kepada Al-Quran, maka dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu urgensi ulumul Quran dalam memahami Al-Quran. Yang pertama, ulumul Quran membantu memahami Al-Quran dengan benar. Al-Quran tidak boleh dipahami secara sembarangan. Jika seseorang memahami Al-Quran hanya berdasarkan terjemahan atau hawa nafsu, maka sangat terjadi kemungkinan kesalahan penafsiran. Ulumul Quran memberikan kaidah dan alat bantu agar pemahaman terhadap Al-Quran tetap berada pada jalur yang benar. Misalnya, seseorang ingin membaca ayat tentang perang. Tanpa memahami sebab turunnya ayat tersebut, konteks sejarah, dan batasan hukumnya, jika ayat tersebut dipahami secara literal tanpa ilmu, maka dapat menimbulkan kesimpulan yang keliru. Oleh karena itu, ulumul Quran sangat penting agar ayat dipahami sesuai maksudnya. Lalu, yang kedua, mengetahui konteks turunnya ayat. Banyak ayat Al-Quran turun berkaitan dengan peristiwa tertentu. Dengan mengetahui asbabun nuzul, seseorang dapat memahami mengapa ayat itu turun, kepada siapa ayat itu ditujukan, dan apa pesan utama yang ingin disampaikan. Contohnya, ada ayat turun untuk menjawab pertanyaan sahabat, ada ayat turun sebagai teguran, ada yang turun sebagai solusi terhadap masalah sosial, dan ada pula yang turun untuk menjelaskan hukum tertentu. Masuk ke dalam proses turunnya Al-Quran. Proses turunnya Al-Quran dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan yang pertama yaitu Al-Quran di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz adalah tempat yang Allah kehendaki sebagai tempat ketetapan segala sesuatu. Al-Quran disebut berada di dalam Lauhul Mahfuz sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam Quran surat Al-Buruj ayat ke-21 sampai ke-22 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfud, yang artinya, bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan di dalam Lauhul Mahfuz. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran sudah ada dalam bentuk yang sempurna dan terjaga sebelum diturunkan ke dunia. Dalam ulumul Quran, hal ini menjadi dasar keyakinan bahwa keaslian Al-Quran bersifat mutlak atau qat'i. Tahapan yang kedua, yaitu turun ke Baitul Izzah atau langit bumi. Para ulama menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, yaitu suatu tempat di langit dunia. Turunnya Al-Quran ke Baitul Izzah terjadi secara sekaligus pada malam yang penuh kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Qad ayat ke-1 yang berbunyi, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Hal ini berdasarkan firman Allah yang menyebutkan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar dan pada malam bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Syahru Ramadan allazina unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bainatin minal huda wal furqan, yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang batil dengan yang benar. Tahapan yang terakhir atau tahapan yang ketiga yaitu diturunkannya Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap. Setelah berada di Baitul Izzah, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur atau bertahap.
Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 106 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsin wa nazzalnahu tanzila. Yang artinya, dan Al-Quran kami turunkan secara berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia secara perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Kita masuk ke dalam materi sejarah dan kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran atau Jam'ul Quran adalah proses pengumpulan, penulisan, penyusunan, dan pembukuan Al-Quran menjadi satu mushaf yang utuh. Setelah Rasulullah SAW wafat, pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq terjadi peristiwa perang Yamamah yang menyebabkan banyak penghafal Al-Quran gugur. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dari Umar bin Khattab akan hilangnya sebagian hafalan Al-Quran jika para penghafal terus wafat. Umar bin Khattab kemudian mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Meskipun awalnya ragu, karena hal tersebut belum pernah dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar pun akhirnya menyetujui usulan tersebut demi menjaga keutuhan Al-Quran. Tugas pengumpulan Al-Quran ini diberikan kepada Zaid bin Thabit yang dikenal sebagai penulis wahyu, hafal Al-Quran, dan memiliki ketelitian yang tinggi. Dalam prosesnya, Zaid bin Thabit menggunakan metode yang sangat ketat, yaitu setiap ayat harus memiliki bukti hafalan dan tulisan yang ditulis di hadapan Nabi. Hasilnya adalah mushaf pertama yang lengkap, yang kemudian disimpan oleh Abu Bakar, kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, dan setelah itu disimpan oleh Hafsah bin Umar. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam semakin luas, dan umat Islam berasal dari berbagai latar belakang bahasa dan suku. Perbedaan cara membaca Al-Quran mulai muncul, dan bahkan menimbulkan perselisihan antara kaum muslimin. Melihat kondisi ini, Hudzaifah bin Al-Yaman mengusulkan kepada Utsman untuk segera mengambil langkah penyatuan. Utsman kemudian membentuk panitia yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit dan beberapa sahabat Quraisy lainnya untuk menyalin mushaf standar dengan merujuk pada mushaf yang disimpan oleh Hafsah. Setelah selesai, mushaf tersebut diperbanyak dan dikirim ke berbagai wilayah Islam. Mushaf inilah yang dikenal dengan Mushaf Utsmani. Kita masuk ke materi Makkiyah dan Madaniyah, yaitu konsep dan karakteristik. Yang pertama, yaitu pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Dalam Ulumul Quran, istilah Makkiyah dan Madaniyah digunakan untuk membedakan ayat atau surat berdasarkan masa turunnya. Pendapat yang paling kuat di kalangan ulama adalah bahwa Makkiyah adalah ayat atau surat yang turun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, walaupun turunnya bukan di kota Mekah. Lalu Madaniyah adalah ayat atau surat yang turun setelah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, walaupun turunnya juga bukan di kota Madinah. Jadi, ukuran utama Makkiyah dan Madaniyah bukan tempat turunnya, tetapi waktu turunnya, yaitu sebelum atau sesudah hijrah. Misal, jika suatu ayat turun di luar Mekah, tetapi sebelum hijrah, maka tetap disebut Makkiyah. Sebaliknya, jika ayat turun di Mekah saat peristiwa Fatu Makkah setelah hijrah, maka ayat tersebut termasuk Madaniyah. Lalu, ada karakteristik ayat dan surat Makkiyah terlebih dahulu. Ayat-ayat Makkiyah tentu memiliki ciri khas tertentu. Ciri-ciri ini tidak selalu berlaku mutlak pada semua ayat, tetapi menjadi pola umum yang sering ditemukan. Yang pertama, ayat Makkiyah biasanya berisi ajaran tauhid. Pada masa Mekah, masyarakat Arab banyak menyembah berhala. Karena itu, Al-Quran menekankan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Ayat-ayat Makkiyah mengajak manusia meninggalkan kemusyrikan dan kembali kepada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, yang kedua, ayat Makkiyah banyak membahas hari kiamat, surga, neraka, hisab, dan kehidupan akhirat. Tujuannya adalah menanamkan kesadaran bahwa hidup di dunia tidak berakhir dengan kematian. Setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Lalu, yang ketiga, ayat Makkiyah sering menggunakan gaya bahasa yang kuat, singkat, dan menggugah hati. Banyak ayat Makkiyah yang pendek-pendek tetapi memiliki pengaruh emosional yang besar. Hal ini sesuai dengan kondisi dakwah awal yang bertujuan menggugah kesadaran manusia. Lalu, yang keempat, ayat Makkiyah banyak memuat kisah para nabi terdahulu, seperti Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Hud, Sholih, dan Nabi Lut. Lalu, yang kelima, ayat Makkiyah biasanya diawali dengan bacaan Ya ayyuhan nas. Lalu yang keenam, ayat Makkiyah biasanya belum banyak membahas hukum-hukum rinci. Pada tahap ini, Al-Quran lebih dahulu membangun fondasi iman sebelum memberikan aturan sosial yang detail.
Lalu, ada juga karakteristik ayat dan surat Madaniyah. Ayat-ayat Madaniyah juga memiliki karakteristik yang khas. Yang pertama, ayat Madaniyah banyak membahas hukum-hukum syariat. Setelah umat Islam memiliki komunitas di Madinah, mereka membutuhkan aturan hidup yang lebih lengkap. Maka turunlah ayat tentang sholat berjamaah, zakat, puasa, naik haji, pernikahan, perceraian, warisan, jual beli, utang piutang, dan hukum sosial lainnya. Lalu yang kedua, ayat Madaniyah banyak mengatur kehidupan masyarakat. Di Madinah, umat Islam hidup berdampingan dengan berbagai kelompok, termasuk Yahudi, kaum munafik, dan kabilah-kabilah Arab. Karena itu, ayat Madaniyah membahas hubungan sosial, perjanjian, keadilan, perdamaian, dan pertahanan umat. Lalu, yang ketiga, ayat Madaniyah sering membahas kelompok munafik. Kaum munafik muncul kuat di Madinah karena Islam telah memiliki kekuatan politik. Mereka menampakkan Islam secara lahiriah, tetapi menyembunyikan kekufuran dan kemusuhan dalam hati. Karena itu, banyak ayat Madaniyah yang menyingkap sifat-sifat munafik. Lalu yang keempat, biasanya ayat Madaniyah cenderung lebih panjang daripada ayat Makkiyah. Hal ini karena pembahasannya sering berkaitan dengan hukum dan penjelas sosial yang membutuhkan uraian yang lebih detail. Lalu, yang kelima, biasanya ayat-ayat Makkiyah diawali dengan bacaan Ya ayyuhallazina amanu. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu aspek kebahasaan di dalam Al-Quran. Aspek kebahasaan di dalam Al-Quran dibagi menjadi tiga, yaitu ada lafaz, makna, dan balaghah. Apa saja sih itu pengertiannya? Yang pertama, lafaz. Lafaz adalah bentuk kata atau susunan kata dalam Al-Quran yang digunakan untuk menyampaikan pesan dengan pilihan kata yang sangat tepat dan terstruktur. Lalu, yang kedua, makna. Makna adalah arti atau kandungan yang terdapat dalam lafaz Al-Quran, baik yang tampak, langsung, maupun yang membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam. Lalu yang ketiga, balaghah. Balaghah adalah ilmu yang mempelajari tentang keindahan dan gaya bahasa Al-Quran, sehingga pesan yang disampaikan menjadi jelas, kuat, dan menyentuh. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.